Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau share sedikit tentang rencana Bapa di sorga yang tidak mungkin gagal. Jadi Bapa di sorga hanya punya satu rencana dan dia menyelesaikannya itu dengan setia sampai selesai ya. Nah, mari kita baca dulu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, saya pakai ILT. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata, yang merayap di muka bumi. Ayat 27. Lalu Elohim mencipta manusia menurut citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakannya laki-laki, dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Dari sini kelihatan banyak orang sih menganggap bahwa Elohim sudah selesai dalam menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan dia. Tapi ada beberapa alasan lah, setidaknya ada dua alasan bahwa sebenarnya ketika manusia itu dicipta, Adam dan Hawa itu sudah ditaruh dalam Taman Eden, itu sama sekali belum serupa dan segambar dengan Elohim, ya. Karena mereka masih katakan innocence ya, belum kudus karena belum ambil bagian dalam pohon kehidupan itu, juga belum berdosa karena belum mengambil pohon pengetahuan. Jadi mereka masih innocence ya, belum serupa segambar dengan dia. Nah, kemudian istilah mencipta juga di ayat yang ke-27 ini, istilah Ibraninya itu ada dalam bentuk present progressive. Artinya kalau bahasa Inggrisnya is creating, dalam proses penciptaan ya. Bukan past tense artinya created. Jadi ketika Tuhan ayat 27 itu mencipta, itu dalam proses penciptaan, belum jadi, belum serupa dan segambar dengan dia, belum sesuai dengan citranya. Manusia harus diproses dulu. Nah, justru Tuhan menaruh manusia dalam Taman Eden, Adam dan Hawa, dan menggunakan dua pohon itu untuk memproses manusia, ya. Baik pohon kehidupan maupun pohon pengetahuan. Dua-duanya harus dimakan oleh manusia supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan dia. Ya, banyak orang berpikir Adam memakan buah pohon pengetahuan itu adalah kejatuhan dalam pengertian bukan rencana Elohim gitu, bukan rencana Bapa. Tetapi kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 19-21, itu jelas bahwa makhluk ciptaan dijatuhkan ke dalam alam kesia-siaan, alam maut. Ya, karena itu pohon pengetahuan itu adalah pohon maut, itu jenis hidup maut. Itu bukan karena kehendak manusia, tapi oleh karena kehendak dia yang menaklukkannya, tapi dengan pengharapan. Dalam arti akhirnya ciptaan akan dimerdekakan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Saya nggak perlu baca itu karena ayat itu sudah sering saya baca itu. Roma pasal 8 ayat 19-21 ya. Konteksnya itu glorification by faith. Saat dimana putra-putra Elohim, buah sulung ciptaan itu ditampilkan di muka bumi. Ya, untuk membebaskan ciptaan. Nah, jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, ditaruh di Taman Eden begitu, itu belum sama sekali rencana Bapa itu atau selesai ya, manusia belum serupa segambar dengan dia. Bahkan manusia belum beranak cucu untuk menaklukkan bumi, karena rencananya berikut menciptakan manusia, semua manusia ya, bukan sebagian manusia. Tapi Bapa di surga bilang baiklah kita menciptakan manusia. Ya, jadi seluruh manusia memang direncanakan serupa segambar dengan Tuhan dan menaklukkan segala sesuatu yang merayap di bumi. Jadi fokus rencana Bapa itu bumi. Nah, karena belum jadi ya, artinya proses itu dua pohon itu. Nah, barulah kemudian pohon kehidupan itu datang, yaitu Yesus Kristus ya. Dia datang dalam Yohanes 10:11, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, ya, jenis hidup Elohim. Zoe istilah Yunania itu yang dijalani, itu masih berupa benih, perlu bertumbuh ya. Sampai nanti kalau dalam kitab Yakobus saya baca ini ya, bahwa ayat 16, pasal 1 ayat 16,
yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Jadi orang yang ditetapkan oleh Bapa di sorga, dipanggil, dipilih, itu ditetapkan untuk menjadi buah sulung dari ciptaannya. Kalau buah sulung itu artinya yang matang duluan. Ya, nanti ciptaannya ikut dibebaskan, tapi yang duluan matang itulah dia yang ditampilkan di muka bumi itu, putra-putra Elohim ketika Tuhan Yesus datang nanti, ya. Nah, jadi rencana Elohim itu tidak gagal. Memang kejatuhan Adam itu bagian daripada rencana Elohim, ya, untuk memproses agar manusia, seluruh manusia keturunan Adam supaya menjadi serupa dan segambar dengan dia, ya. Nanti ada buah sulungnya yang sudah serupa segambar dengan dia, yang ditentukan oleh Bapa di sorga sendiri. Inilah dia putra-putra Elohim yang ditampilkan di muka bumi ketika Tuhan Yesus datang. Nah, buah sulung inilah, di dalam dan melalui buah sulung inilah Tuhan Yesus memerdekakan. Ya, kita ikut juga bagian. Kalau memang begitu kita ditetapkan sebagai buah sulung, kita ambil bagian. Ditampilkan di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan untuk membebaskan ciptaan. Membawa ciptaan dari perbudakan kebinasaan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan putra-putra Elohim itu. Bahkan di dalam zaman Yerusalem baru, langit dan bumi baru itu juga air hidup ditawarkan juga, karena memang di situ kita melayani juga, ya. Coba dulu saya baca Wahyu pasal 22 bagian terakhir itu, ayat 17, ya. Dan roh serta mempelai wanita berkata, marilah. Dan dia yang mendengar, biarlah dia berkata, marilah. Dan dia yang haus, biarlah dia datang. Dan dia yang mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi kasih karunia tetap ditawarkan, ya, air kehidupan tetap ditawarkan, sampai nanti Bapa menjadi semua dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan keberadaannya di dalam dan melalui semua ciptaan, ya. Disitulah baru nanti akhirnya habislah itu jadilah kehendak Bapa, ya. Artinya rencana Bapa jadi, ya. Jadi nggak gagal, ya. Jadi tidak ada rencana-rencana kedua. Soal saya pernah baca itu. Katanya waktu Adam dan Hawa diciptakan tiba-tiba jatuh dan Tuhan kaget, akhirnya dirancanglah penebusan, ya. Barulah sebagian dipilih, sebagian dibuang ke neraka selama-lamanya. Ini konyol sekali doktrin itu. Yang paling merusak itu doktrin neraka kekal. Karena itu sangat merusak rencana Bapa yang begitu indah yang dibeberkan oleh Alkitab ini. Alkitab ini membeberkan rencana Bapa berjaman-jaman untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi, untuk membuat manusia serupa segambar dengan dia, menaklukkan segala sesuatu. Itu rencananya, begitu indah itu. Ya, tapi dengan doktrin neraka kekal ini, yang dimulai Agustinus, teruskan Calvin, terus semua sampai sekarang mayoritas ini merusak sekali, ya, merusak. Nah, sebagai penutup lah, ini karena sharing singkat saja. Apakah Amos, ya, atau saya baca lah Amos, ya, pasal 3 ini, karena ini penutupnya begini. Amos pasal 3, ini saya pakai ILT, ya. Kalau EL itu kayaknya berjalankah dua orang jika mereka belum sepakat. Kalau di sini ILT, apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat. Maksud saya begini, kalau seorang pengajar Alkitab atau apapun siapapun yang punya keyakinan dan mengajarkan terus doktrin neraka kekal, dia tidak bisa lagi berjalan dengan Yesus. Ini keyakinan saya pribadi, ya. Nggak bisa berjalan lagi bersama dengan Yesus di zaman berikut. Kalau di zaman sekarang, ya tentu bisa, ya. Karena Tuhan Yesus belum berterus terang, belum menyatakan, belum dia menegakkan pengadilannya, pengadilan Kristus. Jadi ya kita masih bisa berjalan. Orang-orang yang bertentangan dengan rencana Bapa pun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ada saatnya di mana Tuhan Yesus dengan terus terang menyatakan, ini rencanaku. Aku mau tarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32, ya. Jadi kalau ada orang tidak sepakat dengan Tuhan Yesus, ya, saya punya keyakinan pribadi sih, ya, untuk di zaman berikut yang nggak bisa berjalan bersama. Bahkan orang-orang ini menjadi bagian daripada yang perlu yang perlu dibebaskan, ya. Nah, jadi ini sebagian share sedikit saja, ya. Intinya rencana Bapa tidak mungkin gagal. Dan rencana Bapa hanya satu, yaitu menjadikan manusia serupa segambar dengan dia, semua manusia, ya, dan menaklukkan segala sesuatu, ya, di muka bumi ini. Haleluya. Amin.